sambil pikir, sambil berdoa, sambil minakan tausiah menika monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanalul barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hum ahlul ma'rifat, para habaib, para kiai, para asatid ingkang kawula panjenengan mulyakaken kang tansah mugi-mugi dipun paringi kamulyan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah. Dateng donya dipun paringi kemudahan anggenipun nglampahi kehidupan di atas dunia kanthi ridhonipun Gusti Allah. Di akhirat dipermudah perjumpaannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain itu adalah di dalam surganya. Allahumma amin. Para hadirin ugi para hadirat rahimakumullah, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Fahmi bin Abdullah Segaf, panjenenganipun Habib Husni bin Syah Bakar, panjenenganipun Kiai Mujahid, Kiai Abdul Aziz, lan sedanten para asatid, Akhusu bidzikri sahibul majlis, panjenenganipun Al Ustaz Abdul Wahid, ingkang mugi-mugi beliau dipun panjangaken yuswanipun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun permudah sedanten urusanipun. Allahumma dipun paringi ketenangan batin, ketenangan zahir, dipun paringi istiqamah anggenipun ngalembono dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedanten para habaib, para kiai, semanten ugi para hadirin, para hadirat ingkang rawuh dhateng menika majelis. Alhamdulillah. Niki kados sound sisteme napa enggal napa pripun kok malih mboten patek bengok terus krungu ngoten. Alhamdulillah. Kawula panjenengan niki ada di dalam bulan Safar yang kebetulan kawula panjenengan banyak sekali merayakan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah datang kawula panjenengan. Musim nggih karnaval niku nggih nggih. Ana karnaval wonten sing panjat pinang, tiyang sing lomba mangan kerupuk nggih. Yang seperti itu bagaimana? Boleh, bagus. Saya mawon niku namine idharul farah. Mengungkapkan dengan lisan niku namine tahaddusan bin ni'mah. Nikmat saking Gusti Allah diungkapkan baik kepada Allah maupun kepada manusia agar supaya yang mendengar niku juga faham
bahwa semua nikmat itu adalah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Idharul farah menunjukkan rasa gembira, menika juga masyru'. Menika juga banyak dicontohkan. Tapi tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau panjenengan niki alhamdulillah dipun paringin rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan kemerdekaan. Alhamdulillah. Sekali merdeka tetap merdeka. Insya. Tapi bisa jadi kalau seandainya kawula panjenengan niki pengen keberlangsungan kemerdekaan itu ada pada kita, tapi lalu kemudian tidak kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nikmat yang Allah berikan itu akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillahi min. Lho kira pakai mboten niki? Tongki. Ngeten. Wonten tiyang niku jarine tulisane nang banner niku tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia. Lajeng kemudian acarane ngundang biduan-biduan yang kekurangan sandang. Nggih, setengah jadi. Tapi jarene niku syukuran. Kira-kira niku syukur napa kebaten? Jarene kita harus bersyukur atas kemerdekaan, memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita karnaval, berangkat jam berapa Pak? Mulai jam 10 pagi non-stop sampai maghrib. Sholatnya pripun? Gak usah disik. Wah. Kata nama badan ini, lek teng Jabon ini harusnya betul wonten. Teng Kediri ini Pak, kula protes ini. Saya protes, lurah kula celatu. Wingi teng Blitar Selatan, lurah kula celatu. Kenapa? Karena harusnya mengingatkan. Belajar ini bersyukur, lah kok modelnya ngono. Niku sampai wonten setunggal tenggalek niki. Santri bahkan biasanya hadir majelis model ngaten niki. Lajeng terus kemudian izin boten saged ndelek. Terus dipun tangreti, sampai niku lho gak sekolah, gak gelem ngaji niki nyapa? Oh nggih, soale kula kedah karnaval. Lho nggih, karnaval lah mulai jam pira? Mulai ini mangke sakderenge subuh. Niku sampun macak. Terusnya sampun macak, sampun make up. Sampai kapan? Sampai mangke siang. Sampai sonten. Lah terus sholatnya pripun? Gitu kok mboten usah riyen. La ilaha illallah. Sik pangapunten para ingkang dipun rahmati Allah. Kawula panjenengan niku kalau berbicara syukur dhateng Gusti Allah niku syukur niku wonten tiga. Wonten nggih? Mari panjenengan sampun paham standar apa itu? Yang pertama asyukru bil qalb. Nyukuri kanthi manah kawula panjenengan, yaitu al ilmu wal i'tiraf bi anna ni'mah bi anna jami'an ni'am minallah subhanahu wa ta'ala. Adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa semua nikmat itu adalah murni saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah apa? Wong sing syukur gawe manah. Nggih. Wong sing syukur gawe apa? Manah kawula panjenengan. Dan itu adalah aslu syukur. Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan itu adalah aslu syukur.
paling pentingnya di dalam syukur adalah memahami dan mengetahui semua nikmat yang kita nikmati ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam niku kan gelare kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Hanya Nabi Allah Musa yang digelari dengan kalimullah, yang dapat langsung berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit mukalamah tapi tidak sakit musyahadah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki gelar mukalamah plus musyahadah. Sakit mirsani Gusti. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya bangga kalau panjenengan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih napa mboten? Sholawat terus datang Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih napa mboten? Karena paling mulia nih para anbiya wal mursalin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Musa niki datang ketika munajat datang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur datang Gusti Allah, ilahi khalaqta Adam biyadik. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah ciptakan Nabi Adam dengan kekuatan, dengan kekuasaanmu, wahai Allah. Wa fa'alta, lalu Engkau lakukan apapun yang kamu lakukan kepadanya, wahai Allah. Artinya Nabi Adam alaihi salam mulai diciptakan, lalu ditaruh di surga, lalu diturunkan ke muka bumi. Kemudian terjadilah apa yang terjadi dari kisah-kisah kehidupan Nabi Allah Adam. Niki Kanjeng Nabi Musa panglet. Fa kaifa syakaraka. Gusti, lah terus Adam niku lek syukur kalih panjenengan niku kaya napa? Kados napa syukure Kanjeng Nabi Adam niku setelah mendapati apa yang kau berikan kepada Nabi Allah Adam. Dawuhipun Gusti Allah, alima anna dzalika minni. Tatkalane Kanjeng Nabi Adam niku ngertosi bahwa semua yang berlaku pada nasib kehidupan Kanjeng Nabi Adam itu adalah dariku. Fakanat ma'rifatu dzalika syukra. Mengetahuinya, sadaripun Kanjeng Nabi Adam tentang hal itu adalah syukurnya kepada Allah. Jadi yang pertama adalah asyukru bil qalb. Ingkang kaping kalih asyukru bil lisan. Seringkali kawula panjenengan memahami niki. Lek syukur niku pokoknya kudu ngucap alhamdulillah. Memang janjinipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados mekaten. Beliau ndawuhaken, ma'an amallah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu nikmat. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala abdin nikmatan, yang diberikan kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu nikmat, wa qala alhamdulillah, kemudian dia susul menanggapi nikmat saking Gusti Allah itu mengucapkan alhamdulillah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, faqad adda syukrata, maka orang itu telah memenuhi syukurnya kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudipun menikah. Ketika seorang mendapatkan nikmat lalu dia ucapkan, dia berarti syukur kepada Allah lewat lisannya. Kalau panjenengan mugi-mugi min ahli syukur. Allahumma keranten Gusti Allah niku sampun memberikan warning, wa qalilum min ibadiyas syukur. Sithik sing saged syukur dhateng Gusti Allah. Sing paling pinter niku ngeluh. Makanya Imam Haddad niku beliau sampai ndawuhaken ngeten. Menungso niku kebanyakan mereka itu yadunnuna annahum fi maqami sabr walakinnahum
annahum fi maqamis syukri. Mereka itu menungso niku kadang-kadang biasa niku menyangka-nyangka bahwa dirinya itu pada posisi untuk bersabar kepada Allah. Piye carane aku iki sabar dan Gusti Allah atas semua cobaan, atas semua yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu bukan pada makamnya sabar. Orang itu belum selesai syukurnya kepada Allah. Kalau mau dibandingkan apa yang diujikan oleh Allah dan apa yang diberikan nikmat oleh Allah, jauh sejompleng dawuhipun beliau. Tapi menungso niku kadang-kadang lali lek nyukuri saking pemberianipun Gusti. Elingi lek sehat dicabut sehate baru eling. Lek enak nikmat napa? Sehat. Ketika kaya dia lupa, merasa butuh, terus dia berusaha mengais harta, mengais rizki terus. Begitu dia jatuh miskin, dia bersyukuri, biyen aku penak ya mangan itu gak tahu mleret, gak tahu kesulitan makan, saiki golek mangan niku angel. Baru dia itu bisa syukur ketika diambil nikmat tersebut. Perawi yang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kaula panjang mengucapkan alhamdulillah, maka ini sudah memenuhi syukur dengan lisan. Nah, sing nomor 3 niki rada angel. Nggih menika asyukru bil arkan. Syukur kanthi anggota napa? Badan. Nggih. Kanthi anggota badan. Syukur kanthi anggota badan. Semua yang Allah berikan kepada kita, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan datang kawula panjenengan, itu adalah modal syukur kawula panjenengan. Artinya apa? As-sarfu, menjalankan semua anggota badan itu li ta'atillah subhanahu wa ta'ala wal isti'anatu biha ala maradhihi. Menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk taat datang Gusti Allah, amal-amal taat. Dijadikan sebagai penopang, pensupport, pendukung untuk mendapatkan ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kawula panjenengan diberikan tangan, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan rizki, diberikan apapun itu, lalu dari pemberian Allah itu kita jadikan fasilitas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang dikatakan bersyukur dengan al-arkan. Intinya, paling inti nih, syukur bil arkan itu dengan sholat, melaksanakan ibadah sholat. Kenapa kok ngoten? Nggih, keranten ketika dalam sholat tidak ada satu sendi, satu anggota badan pun yang dimana tidak bergerak sujud, tidak bergerak ngabdi datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah niku mboten wonten sing kados salat. Makanya dikatakan afdalu ibadatil badan atau ibadatil abdan niku adalah salat. Kenapa? Karena semua anggota badan kawula panjenengan itu ikut di situ. Apa ada anggota badan kula panjenengan ketika sholat sempurna lalu kemudian tidak ada yang diandilkan? Tidak ada. Lisan ikut andil, pandangan ikut memandang tempat sujudnya. Semua anggota tangan, kaki, semuanya. Bahkan wonten tiyang kafir itu ndelok wong sholat. Niku dikatakan, wah saya tidak pernah melihat ibadah yang sesempurna ini. Kenapa semua anggota badannya ikut andil di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuman saya teliti tinggal satu yang belum ada pada orang ini. Lehernya diam saja. Nggih. Salat kan biasa mawon, apa enak ngene-ngene. Mboten dah. Biasa mawon.
Tapi ketika mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, niku langsung fa'aslama, mlebu Islam. Kenapa? Karena ternyata tidak ada satu anggota badan pun yang tidak diikut andilkan di dalam ibadah sholat. Makanya heran. Lek ana wong sirene syukur datang Gusti Allah, entah itu atas kemerdekaan, entah itu atas apapun kenikmatan, tapi kemudian dengan syukuran itu kok meninggalkan sholat. Oh aduh malah. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat jenengan pikir-pikir. Nabi Allah Daud, keluarga Nabi Allah Daud itu diperintahkan oleh Allah. Ya'malu ala Daud syukra. Ken syukur datang Gusti Allah dengan beramal. Artinya apa? Kalau panjenengan ketika beramal, ibadah niku adalah bentuk syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terlebih masalah sholat niki para rawuh. Ninggale sholat niku mboten angsal gampang-gampangaken ninggalaken sholat. Hati-hati. Semua ibadah boleh saja ditinggalkan ketika tidak ada kemampuan. Semua ibadah. Kita semuanya punya rukun niku, rukun Islam niku wonten pinten? Enggak usah. Nggih. Di situ ada ibadah-ibadah, di antaranya sholat, zakat, puasa, nomale haji, nggih. Semua niku memang wajib bagi kita semuanya. Akan tetapi ketika tidak ada kemampuan atau ketika ada udzur, maka boleh ditunda, bahkan boleh ditinggalkan. Yang zakat wajib, tapi lek gak mampu, maka tidak wajib zakat. Tiang poso boleh, wajib berpuasa, tapi kalau tidak mampu, tidak wajib berpuasa. Gimana bagaimana? Ketika sakit tidak wajib berpuasa, boleh kemudian nanti diqadha, boleh nanti kemudian dibayar fidyahnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Haji juga demikian. Tapi kalau sholat belum ada ceritanya, boleh tidak sholat, tidak ada Pak. Gimana mboten Bu? Saya lagi sakit, kula mboten sholat riyen, tidak ada. Mboten ditolerir. Nabi SAW ketika didatangi oleh kelompok orang masuk Islam, saya mau masuk Islam wahai Muhammad, tapi saya bersyarat. Apa syaratnya? Saya masih suka berzina, saya masih suka minum-minuman khamar, saya masih tidak bisa meninggalkan fahisyah, perkara-perkara yang keji. Apakah boleh saya masuk Islam? Saya mensyaratkan kalau saya masuk Islam, saya belajar dulu meninggalkan sedikit-sedikit. Tapi berkat Nabi tidak apa-apa sampai ini dipegang sama tangan mulia di berkat Nabi. Dodol ini pun dipegang oleh tangan mulia di berkat Nabi. Terus dipun tangkoti. Sampai ridho enggak? Nek saumpama sampai niku seneng menzinai anak orang. Terus ibu sampai dizinai, sampai ridho apa boten? Boten. Lek saumpama niku sing dizinoi niku Mbah Yu utawa adike sampean ridho apa boten? Boten. Lah terus nyapa kok awakmu gelem zinani anake wong? Oke. Dengan perkataan Kanjeng Nabi niku langsung kiambake niku tobat dan tidak ada keinginan lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi nampilah. Tapi begitu ada kelompok orang Thaqif datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW mensyaratkan untuk tidak sholat. Saya mau untuk mengerjakan, membayar zakat, boleh, kaya saya. Haji, boleh, saya masih sehat. Apapun syahadat, saya akan ucapkan. Tapi satu tok yang saya nggak bisa lakukan, belum bisa melakukan. Nanti kapan-kapan saya akan melakukan. Tapi saya masuk Islam dulu, boleh nggak? Saya nggak sholat dulu. Kalau berkat Nabi, nggak. La dina la ruku afih. Tidak ada agama yang di dalamnya tidak ada rukuk sholat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala.
ditolak oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masuk Islam wajib sholat bagaimanapun. Kalau yang ahli maksiat boleh kamu masuk Islam lalu kamu belajar menjadi orang baik dulu. Walaupun belum baik gak apa-apa, ahli maksiat gak apa-apa, tapi lek awakmu janjeni ora sholat gak iso. Betul kan? Oke? Maka Kanjeng Nabi Muhammad memperingatkan, as-sholatu imaduddin. Sholat niku tiang agami. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Wong niku lek ninggale salat ngancurne agama. Gelem ta ana wong Islam lalu kemudian dia tidak salat, lalu dia itu adalah orang yang menghancurkan agama. Kamu mau ada orang seperti itu? Tidak mau. Gitu bagaimana? Pramila para ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sing pinter lek njaga salat. Karepmu arepe nyapa tapi lek salat aja sampai tinggalkan. Tiang niku para rawuh dalam kondisi tabrakan jebrok. Na'udzubillahi min sikile tugel, tangane tugel, gak iso apa-apa niki. Tapi dhek isih eling. Dhek isih eling gubrak getih. Wajib sholat apa badan? Wajib sholat apa badan? Lo kan anak getih, kan terus malir, niku kan najis, mosok arepe salat, salat sama badan. Salat sama badan. Iki saya nek salat ana jembotan. Wajib salat, Pak. Pokoke sik wong ngeten iki, batasane nggih. Kapan ben saya boleh tidak salat? Ketika satu, akal Anda sudah enggak ada. Gendeng. Nggih. Berarti wong sing gak salat niku hukume hukum gendeng berarti. Orang gendeng tapi kayak wong gendeng berarti nggih. Wong gendeng oleh gak salat bebas, wong gendeng niku bebas. Nggih. Rufi'al kolam atau belum balik, belum tamyiz, pokoknya belum mukallaf lah. Boleh tidak sholat terserah. Nggih. Nah, kedua ada iman. Masih sempurna jasate, sehate dan lain sebagainya, tapi tidak iman, sholat pun tidak sah. Harus iman, harus Islam. Semenjak orang itu ada keimanan di dalam hatinya dan masih ada kesadaran dalam otaknya, bagaimanapun kondisinya wajib sholat. Tapi sholatnya keadaannya beda-beda. Ono sing sholatnya megur kedem, ono sing sholatnya dihormatil wakat, orang gawe apa? Orang gawe sesuci, tetap nanti dikodoi. Ada yang sholatnya terlentang, ono sing sholatnya lungguh, ono sing sholatnya berdiri tegak biasa dan lain sebagainya. Menyesuaikan dengan kondisi, tapi kalau meninggalkan tidak. Saya dipahami ya? Meninggalkan sholat ini bahaya. Sampai luwih kecil dosane saka wong sing zina mateni anake. Diceritakan para rawuh. Riyen niku dateng Nabi Allah Musa alaihi salam. Niki wonten setunggal tiyang setri niku matur dateng Nabi Musa nangis, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah, ampun kagem kula." Lha memang kenapa panjenengan? Adnabtu dzamban 'aziman, saya telah melakukan dosa dan dosa itu bukan dosa kecil. Dosa itu adalah dosa yang besar, kecil luar biasa. Memang apa yang kamu lakukan? Nabi Musa ini pun mulai untuk mundur nih. Karena di zaman itu tidak seperti zaman ini pun kan umatipun Kanjeng Nabi niki. Di zaman dahulu Pak, kalau ada orang yang maksiat balak turun langsung. Di zaman dahulu Bu, kalau sudah ada orang ahli maksiat niku tertulis niki di pintu-pintu rumahnya niku tertulis ini melakukan ini hukumannya begini. Orang-orang dahulu itu kalau sudah melakukan maksiat langsung diturunkan api dari langit. Tapi kemudian niki matur dateng Nabi Allah Musa, Kanjeng Nabi jenengan suwunaken ampun dhateng Gusti Allah, kula niku sampun berbuat dosa besar. Lho, dosane sampeyan niku napa? Zina itu saya berzina. Saya berzina, naudzubillahi min dzalik. Lalu fahamaltu wa qataltu waladi. Lalu aku itu hamil.
Begitu hamil saya malu, saya gugurkan, saya bunuh anak saya. Dawuhipun Nabi Allah Musa ora terus ya wis sabar tak sulit mboten. Langsung idhabi ya fajira mikato awam. Aja ra kene. Aja aku. Fa ini akhafu. Aku wedi. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala ayanzila minas sama'i nara. Allah akan turunkan dari langit itu api yang kemudian akan membakar kita. Sifat bala itu tidak hanya pada pelakunya. Al-bala'u ya'um. Bala itu sifatnya umum. Sing kiai yo kena, sing soleh yo kena, sing orang maksiat yo kena. Karena sebab apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ahli maksiat. Diusir. Niku dia pergi dari kanjeng Nabi Musa niku dalam keadaan nangis. Dalam keadaan mungkasratul galak pecah manahipun ya Allah. Saya ini sudah berdosa, lalu saya mau kembali kepada siapa? Saya minta kepada seorang nabi kekasihnya Allah, nabi pun mengusir saya. Niku Nabi Allah Musa ditegur kali Gusti Allah. Ya Musa, lima rodat taibah. Kenapa engkau wahai Musa berani-beraninya kamu tolak orang yang kembali kepada Allah, kepada aku wahai Musa? Dawuhipun Nabi Musa, ya Rabb, kula niku lak wedi lan iki permasalahan iki nglakoni maksiat sing kurang ajar banget. Mengerikan sekali wahai Allah. Dia berzina, lalu dia hamil, lalu dia bunuh anaknya. Kurang apa lagi dosa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ini orang yang fajirah, orang yang celaka wahai Allah. Dawuhipun Gusti Allah Nabi Musa, ya bener pancen wong kuwi niku memang orang-orang yang ahli maksiat, wong sing kebablasan lek maksiat dalem Gusti Allah. Tapi awakmu kudu rum. Ana dosa sing luwih gede, ana dosa yang lebih berat di mata saya yang melebihi daripada yang dilakukan perempuan itu. Tiang niku wau Nabi Allah Musa niki takut, wa ma dzalika ya Rabb. Napa niku Gusti? Dawuhipun Gusti Allah, tarikus shalah amidan muta'ammidan. Wong kok wani ninggalne salat sengaja, terus kebiasaan dia melakukan seperti itu. Wis biasa, wis kulino. Ninggalne salat, budal nang Surabaya numpak kereta king Madiun. Utawa teng Jakarta numpak kereta. Salat ora mesti nang perjalanan ora rasa sampai cukup banyu nanti mosok nang sepur ape budu. Tapi kalau bisa ngoseng kok dikotok gampang kotok. Apa ngeten iki, Mas? Niki adalah orang yang sengaja meninggalkan salat. Satu, kedua muta'ammidan, dia biasa. Wong sing model ngoten iki termasuk. Apalagi orang yang terus kemudian tiap hari niku mboten salat. Tiap harinya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wong niki adalah orang yang melun, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane omah niku ora berkah, ora ana rezeki sing halal, ora ana cahaya di dalam rumah itu. Kenapa? Ngopeni wong sing gak salat. Luwih becik panjenengan ngopeni wong, ngopeni kire daripada ngopeni anak, ngopeni bojo sing gak salat. Loh, kok ngoten? Begini dawuh ulama. Wong lek ngopeni ngapunten, ngopeni anjing, ngopeni napa? Segawon. Niku hanya mencegah turun rahmatnya Allah. Malaikat rahmat itu boten perso masuk rumah tersebut. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Tapi lek ngopeni bojo, anak, keluarga, termasuk pak tukang sing kerja nang omahe dhewe. Nggih, sing nginep nang omahe dhewe kok gak salat barang niku. Wah, niku tanggung jawab kita. Lek boten purun, boten jenengan boten salat, jangan kerja di sini, Pak. Ngoten seharusnya. Kenapa? Karena akan menurunkan laknat saking Gusti Allah. Kalau hanya rahmat, kalau memelihara anjing niku wau, malaikat rahmat tidak turun, tapi lek melihara orang yang tidak salat niku laknatipun Gusti Allah yang diturunkan setiap saatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makane kawula panjenengan aja sampai terus kemudian
mengatasnamakan karnaval, mengatasnamakan acara mantenan. Ini kata baca nih. Ngene mboten? Tadi manten. Seharusnya dia itu pandai bersyukur dikasih rezeki oleh Allah, dia menikah. Tapi ternyata apa yang dilakukan ketika prosesi pernikahannya dia melanggar aturan Gusti Allah. Gara-gara mempertahankan pacaran ini aku terus gak so. Lu ojo. Kalau seandainya jamak, saya jamak sholat karena ini saya memang nggak bisa, karena memang tidak bisa. Masih ada qaul yang mengatakan boleh jamak sholat di kondisi tertentu seperti itu. Tapi kemudian terus bablas-bablasan kok. Hati-hati gak berkah rabimu. Anakmu kok jadi anak-anak sing gua berkah bisa akhirnya. Kenapa? Gara-gara tinggalnya sholat. Hati-hati nggih, mugi-mugi saged jaga sholat sedanten nggih. Syukur datang Gusti Allah niku model ngoten. Lho kadang-kadang kalau panjenengan niku di musim di era Agustusan model ngoten iki. Masya Allah, kadang-kadang niku karnaval. Boleh, dari farah boleh. Tapi sing lanang dadi wedok. Sing wedok dadi lanang. Lek zaman biyen niku, Pak. Kalau sudah Agustusan niku ada temanya. Tema-tema yang mengingatkan perjuangan para pejuang. Ono sing macak dadi Jenderal Sudirman, ono sing macak dadi polisi, ono sing macak dadi tentara, ono sing gawe teng-tengan, ono sing gawa bambu runcing, mengingatkan momen-momen dulu. Saat ini kalau temanya belas, temanya apa? Joget. Geson gede-gede, dikenang truk-truk, terus muda, joget gini-gini. Gini apa itu letang terdiri, letang pergi buatan nih. Letang pergi tetap rapi, beda hias. Saat ini beda hias gak ono. Gini apa sing ono, sing eksis saat ini baji, Pak. Sing lanang niku terus tuku balon di sini banyu, disempit nih nanggone, awake, nanggone bokonge, terus gawe prok mini, padahal lanang niku. Loh, niki wong niki syukuran tapi ngundang laknate Kanjeng Nabi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Laknat niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Laknat sinten? Laknat tiang-tiang ingkang nyerupani dari golongan laki-laki dirupani wong wedok. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Wong wedok sing senengane macak lanang. Wong wedok sing gawe pakaian-pakaian lanang, gaya-gaya lanang. Semakin dia itu tomboy semakin bangga. Ini dilaknat kali Kanjeng Nabi Muhammad, lu jarine syukuran. Terlebih ngapunten. Para pejuang kawula panjenengan niku banyak di antara para ulama napa mboten? Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana perjuangannya dengan para santrinya, revolusi jihad ketika dikumandangkan, bagaimana pergerakan para santri, bagaimana perjuangan para habaib. Lho aja kira para habaib niku mboten tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan negeri ini. Banyak orang itu mengatakan begini, Allah, wong hati-hati lho lek ngundang habaib itu wong sing mboten patek NKRI. Mboten patek cinta NKRI. Kenapa? Karena dia bukan penduduk asli pribumi, dia orang luar negeri. Datang ke Indonesia niki wis gak cinta NKRI. Sik toh. Kalau jangan mikir sekedap mawon. Para habaib yang ada di Indonesia niki khususnya, mereka itu begitu masuk ke negeri ini mengikuti ajaran kakeknya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kanjeng Nabi Muhammad tatkalipun datang Makkah diusir oleh ahlul Makkah, hijrah para sahabat Nabi. Singkat cerita begitu sampai di Madinah mereka pada sakit. Kenapa? Karena Madinah itu dikatakan auba'u ardillah, paling banyak penyakitnya di muka buminya Allah ini. Wong padha lara kabeh, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau melantunkan kullu mri'in musabbahun fi ahlihi walakin apa namanya? Wal mautu adna min syiraki na'lihi, kata beliau. Setiap seseorang itu berpagi dengan keluarganya, akan tetapi dia tidak menyadari bahwa kematian lebih dekat daripada serampat sandalnya. Tapi pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Saking sampai mati. Wah, kena demam menggigil, kena virus, Pak. Kayak malaria, dan banyak lagi penyakitnya. Madinah niku gak ono perdagangan, sing ono niku kebon tok, kebon kurma. Yathrib itu terkenal memang kebon kurma. Gak ono perdagangan, tidak ada. Tapi bagaimana Nabi Muhammad melihat niki mulai Sayyidina Bilal sampun ngelaknat Umayyah bin Khalaf, ngelaknat Uzbah, Rabi'ah dan lain sebagainya, dilaknat oleh Sayyidina siapa? Bilal bin Abi Rabah. Kenapa? Karena mereka telah mengusir kaum muslimin dan membiarkan mereka dalam keadaan menika sangat-sangat memprihatinkan, pada loro kabeh. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, tapi bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati para sahabat itu mulai membenci Madinah karena memang bukan tanah kelahirannya. Kula panjenengan niku memang napa nggih, tabiatnya itu cinta terhadap tanah kelahiran. Nggih mboten? Makanya sampai ada dikatakan pepatah Arab, biladi wa injarat aliyya napa menika azizatun. Dikatakan bahwa negeriku bagaimanapun memperlakukan aku, bagaimanapun kondisi negeriku, sekacau apapun negeriku, bagi aku paling mulia ya negeriku dewi. Memang begitu. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu cinta terhadap Makkah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, ya Makkah wallahi, demi Allah aku tidak akan pernah keluar daripada engkau wahai Makkah kalau bukan diusir oleh penduduk-pendudukmu, oleh mereka kaum kafir Quraisy. Tapi begitu masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad mencintai Madinah. Nabi Muhammad meminta kepada Gusti Allah, ya Rabb, Allahumma habib alaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, panjenengan paringi rezeki niki kula niki ya Allah kepada kita semua wahai Allah, untuk cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah, bahkan lebih cinta kami kepada Madinah. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Berkahi di dalam perdagangan kami, di dalam timbangan-timbangan kami wahai Allah. Wasahhiha, sehatkan kota Madinah ini wahai Allah. Wangkul hummaha fil Juhfah, pindahkan ini penyakitnya di Juhfah, yang dimana di situ tempat tinggalnya orang-orang Yahudi. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, setelah niku Nabi Muhammad sangat cinta terhadap Madinah, para sahabat sangat cinta terhadap Madinah, walaupun bukan tempat kelahiran. Niki mengajarkan bahwa dimanapun seorang itu ditempatkan bertempat tinggal di situ, maka wajib mencintai negerinya, wajib mencintai yang bertempat tinggal di situ. Lah para habaib itu ketika mereka hijrah dari Yaman, dari mana-mana tempat, lalu datang ke Indonesia, mereka mencintai Indonesia, mencintai NKRI ini, bahkan ikut memperjuangkannya. Kita bisa lihat sapa pejuang di negeri ini, di antara mereka banyak dari para kalangan habaib. Gini apa benar? Coba kita lihat siapa yang mengarang atau siapa yang mengusulkan warna bendera merah putih. Bu, saya ngusulin bendera merah putih yang selalu kita kibarkan dengan bangga itu siapa? Halo. Bicara ini cinta NKRI, lo sejarahnya kan?
Yang mengusulkan adalah Abi Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang habaib dari Palu, guru tua namanya Pak. Siapa yang kemudian menggerakkan massa untuk memproklamirkan, untuk menentukan tanggal proklamasinya? Siapa? Usulan-usulan para ulama, diantaranya adalah Al-Habib Ali Kuitam, yang merancang lambang negara Garuda Pancasila. Sopo? Sinten Bu? Sinten Pak? Sultan Hamid Al-Ghazri II dari Kesultanan Pontianak. Gini betul? Ya biar walaupun sudah ada revisi ya, biar untuk lemu terus rotok malah rotok ceking nih hari ini. Dari yang itu tulis rotok lemu nggih. Orang yang depan rahmati Allah itu juga habaib. Siapa yang menjadi pandu Arab, yang menjadi penolong bagi mereka-mereka yang membutuhkan makanan dan sebagainya, Husain Syihab. Siapa yang kemudian kenapa malih? Oh, yang sering kali ini terkenal nih, Allah panjenengan biar agar supaya tidak kendor ketika sudah merdeka, ben boten kendor. Ada lagu-lagu penyemangat. Di antara lagu ini apa yang terkenal? 17 Agustus tahun 45. Nggih. Iku sing aran sinten, Pak? Sing aran sinten, Pak? Yang mriki gak harus sejarah belas. Bu, sing aran sinten, Bu? Halo? Sinten? Lek nang buku sejarah niku namine napa? Hamutahar. Siapa Hamutahar itu? Al-Habib Muhammad Husain Al-Mutahhar. Lahir di Semarang, wafat di Jakarta. Dengan mungkin sumerep dai kondang yang sering di Ponorogo, di Umar Mutahhar. Nah, ini putune. Seorang habaib. Loh, makanya habaib itu tidak ada cap anti NKRI, itu tidak ada dalam sejarah, itu tidak ada. Mulai rian begitu mereka itu masuk di NKRI, di negeri Indonesia ini, mereka ikut berjuang, Pak. Lebahmu sih ngomong itu kadang-kadang gak bisa berjuang. Lah kok kemudian putu-putunya buat tuduh diri apa? Anti NKRI, ini mau menghancurkan negeri, mau mendirikan khilafah. Cari sopo? Tidak ada, tidak ada. Nih, saya dipun pahami apa lagi? Para yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, pramila kawula panjenengan dalam rangka bersyukur ini jangan melukai hati-hati para pejuang kita. Ingat, semua yang kita lakukan pasti bakal dilaporkan kepada mereka. Mbah Hasyim Asy'ari menunggu bagaimana anak bangsa ini merawat, mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia yang beliau perjuangkan. Lu menunggu, Pak. Udah wis Gusti Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal kalian sakarepmu arepe nyapa jungker balik karepmu, tapi Gusti Allah mirsani. Gila bagaimana? Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang dilapori bahwa Nabi Muhammad pun juga disodorkan. Makanya kanjeng Nabi Muhammad itu natos dawuhaken ngeten. Amalipun umat kula niku dipun sodoraken dhateng kula. Dawuhipun kanjeng Nabi. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Lek aku ndelok amale umatku iki apik, aku marem terus aku muji Gusti Allah. Wa in wajadtu ghair dzalik fastaghfirullah lakum. Tapi kalau nanti dilaporkan amale umatku niki kok Allah, maka aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kecewa di kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya kanjeng Nabi Muhammad, wal mu'minun, bagi para pendahulu-pendahulu kaula panjenengan, mereka-mereka orang-orang yang beriman, dibukakan tentang bagaimana kelakuan anak bangsa.
Ketika kaulah panjenengan mengaku mensyukuri kenikmatan kemerdekaan, lalu diisi dengan megal-megal niku wau, buka aurat, maksiat, maka disodorkan kepada para pejuang. Ketika mabuk-mabukan, ketika bermaksiat kepada Allah, sementara mereka sudah tahu hakikat mana yang hak, mana yang batil, maka akan terluka mereka, tersayat mereka dalam kuburnya. Kenapa? Karena kelakuan-kelakuan anak bangsa yang bangsanya telah dimerdekakan oleh mereka. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka prayogine kawula panjenengan sebagai umat muslim untuk mensyukuri daripada apa yang diperjuangkan oleh mereka. Ini kan wajib nggih napa mboten? Bukan hanya kepada Allah, tapi terima kasih pada para pejuang. Wajib. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak akan dicap sebagai orang yang berterima kasih kepada Allah. Pandailah berterima kasih kepada manusia, di antaranya para pejuang-pejuang bangsa. Dengan apa? Menjaga apa yang telah mereka berikan kepada kawula panjenengan. Menjaga stabilitasnya dengan keimanan, dengan agar supaya tidak turun balak niki Pak. Kan ngoten dawuhipun Gusti Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk bumi itu mereka isi, mereka penduduk bumi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka napa dawuhipun Gusti Allah? Allah akan menurunkan daripada langitnya Allah Subhanahu wa taala barakatin minas samai wal ard. Allah akan berikan kepada mereka keberkahan langit dan keberkahan bumi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya menungso niku napa? Walakin kadzabu. Tapi mereka niku kadang-kadang niku mendustakan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kepada mereka mendustakan. Akhirnya apa? Fa'akhadnahum. Allah memberikan coba, Allah memberikan bala. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang dia lakukan. Makanya mugi-mugi nggih kawula panjenengan dalam momentum mengingat kemerdekaan ini monggo dieling-eling. Harusnya bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih kepada para pejuang, ya. Bagaimana menjaga keimanan, menjaga ketaatan kita di dalam negeri kita yang tercinta ini. Kemudian ojo sampai kawula panjenengan malah justru tidak kirim-kirim yang baik, boten istighosah, boten tahlil, boten kirim-kirim doa untuk mereka, tapi malah melakukan amaliyah yang membuat kecewa mereka. Mudah-mudahan negeri ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan sedanten dijadikan orang-orang yang minasyakirin, orang-orang yang ahli syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mohon datang Gusti Allah di hari Jumat, di Sayyidul Ayyam, di pemimpin para hari-hari yang Allah ciptakan untuk kawula panjenengan menika, dengan memegang teguh nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lisan kawula panjenengan basah dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, kawula panjenengan minta datang Gusti Allah, ya Allah, panjenengan berkahi keluarga kami, ya Allah, jenengan berkahi anak turun kami, ya Allah, panjenengan berkahi semua kaum muslimin pecinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini wahai Allah jadikan tempat yang dimana naik turunnya malaikat Allah, memberikan rahmat-rahmatnya, dijadikan tempat yang manfaat, yang dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami datang dengan membawa dosa-dosa yang dari perbuatan-perbuatan kami, lalu kami datang duduk di sini, kami basahi lisan kami dengan sholawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa dosa yang banyak wahai Allah. Maka dengan sebab itu, dengan sebab sholawat kepada Nabi Muhammad, dengan sebab kami mendengarkan daripada arahan-arahan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan kami berdiri dari tempat ini wahai Allah. Wahai Tuhan kami Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kecuali Kau rahmati kami, Kau ampunkan dosa-dosa kami, Kau biarkan dosa-dosa kami rontok pada siang hari ini wahai Allah.
Jangan pendirikan kami kecuali kami telah terampuni dosanya, telah terkasihi oleh kasih sayang-Mu wahai Allah, telah terkabulkan semua hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka kamalal afwi wal afiyah wal mu'afah daimah fid din wad dunya wal akhirah ya Rabb. Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna al-jannah, ij'alna min ahli al-jannah warzuqna al-murafaqah bi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil iman wazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil afiyah wazidna minha wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fihi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al biladana hada, Allahumma ij'al biladana hada biladan aminan, biladan aminan. Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ij'alna min ahli la ilaha illallah, ij'alna min ahli la ilaha illallah, ghair maftunina wala mughayyirina wala mubaddilina wa ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha ya Rabb ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Berikan rizki kepada kami ya Allah, rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang penuh dengan keberkahan, sehingga dapat memberikan kepada kami satu hal yang dapat membawa kepada ketaatan kami kepada Engkau wahai Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh. Kalau seandainya kami ya Allah hidup di atas dunia ini banyak kesalahan terhadap orang tua kami, lisan kami banyak mencaci, banyak tajam terhadap orang tua kami, pandangan kami banyak memandang orang tua kami yang telah lemah dengan pandangan-pandangan yang tajam. Ya Rabb, kami tahu itu adalah yang mencegah daripada ridha-Mu kepada kami. Kami bertobat kepada Engkau ya Rabb dari dosa-dosa uququl walidain terhadap orang tua kami. Ya Rabb, kalau kami sudah menyadari itu, maka jangan hukum kami dengan Kau berikan anak-anak kami anak-anak yang durhaka kepada kami. Ya Rabb, walaupun kami telah terlanjur durhaka kepada orang tua kami, jangan jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang durhaka kepada kami wahai Allah. Jadikan mereka orang-orang yang ahli, orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang tahu hak kedua orang tua mereka. Selamatkan kehidupan mereka, berikan rezeki yang halal kepada mereka. Ya Rabb, matikan kami bersama dengan mereka dalam keadaan kami mengucapkan la ilaha illallah. Berikan kami kesempatan untuk dapat mendidik anak-anak kami ya Rabb. Kami sangat-sangat jauh dalam nilai-nilai sempurna mendidik anak-anak kami. Kami terkadang lebih banyak memperhatikan urusan-urusan sekolah dunia mereka, tapi kami tidak pernah untuk bingung mengurusi tentang bagaimana pendidikan agama mereka. Kami lebih sibuk mementingkan bagaimana mereka makan, tapi kami lupa bagaimana mendidik mereka agar supaya mereka tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Ya Rabb, kami tahu bagaimana sabda Nabi Muhammad yang beliau mengatakan ma yalqallahu 'abdun, tidaklah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bidzambin dengan membawa satu dosa a'dzam min jahalati ahli, yang dosa itu lebih besar daripada dosa membiarkan kebodohan ada pada anak-anak kami. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mau belajar agama, yang mau menjaga salatnya, yang mau menjaga daripada perkara-perkara urusan hak-hak Engkau dan hak-hak adami. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, jangan matikan kami sebelum Kau perlihatkan kepada kami akhlak yang baik yang tumbuh pada diri mereka. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, keluarga kami seluruhnya berkahi mereka ya Rabb. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau husnul khatimah indal maut.
mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami tidak membawa amal apapun kecuali kami membawa kecintaan kami terhadap Nabi Muhammad. Maka jadikan kekasih kami Nabi Muhammad adalah satu yang terbesar di dalam hati kami, menjadi penyelamat kami. Wahai Allah, ya Rabb, dengan kecintaan itu kemudian akan membasahi lisan kami bersalawat kepadanya, bersalam kepadanya ya Allah. Dan hiasilah kami ya Allah dengan hiasan-hiasan husnul ittiba, mengikuti pergerakan-pergerakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh kekasih kami Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'al min khiyari ummati Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nawayna kama nawaw aslafuna salihun, wa kama nawal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hamid, wa kama Habib Mustafa bin Muhammad bin Zahir Ba'abud. Allah subhanahu wa ta'ala yadkhil niyatina fi niyatihim, wa a'malana fi a'malihim, wa maqasidana fi maqasidihim, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Niku ingkang saged nulaturaken pilih mulai awal sampai akhir. Wonten kita kentu angin kula matur. Kula nyuwun samudane pangarsani saya panjenengan sedanten mugi-mugi manfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.